Nah, kemudian ada beberapa trapping mechanism yang bisa membuat CO2 setelah kita injek, dia aman, secure di bawah. Yang pertama adalah stratigraphic atau structural trapping, mirip seperti oil and gas biasa. Ada anticline trapping, ada fault, ada pinch out, ada unconformity, yang mana CO2-nya ini bertemu dengan lapisan yang impermeable, jadi dia keperangkap di situ. Kemudian ada juga yang namanya residual trapping. Jadi ketika CO2 mengalir ya di sepanjang storage, akan tersisa bubble-bubble CO2 seperti ini, keperangkap di pori-pori, di capillary. Bubble-bubble ini karena tegangan permukaan ya, karena pore pressure gitu, capillary pressure, dia nggak bisa keluar. Seperti itu. Jadi bisa dibilang dia akan terperangkap di sana sebagai residu CO2, bubble CO2. Seperti itu. Jadi di sini ya bisa kita bilang CO2-nya udah banyak nih ketahan, udah banyak nih kesimpan. Seperti itu dalam pori-pori batuan. Dan ini bisa kita simulasikan. By the way, dia immobile. Seperti itu. Karena ya butuh tekanan yang besar untuk melawan capillary pressure supaya bisa menendang CO2 ini keluar. Tapi kalau tidak ada injeksi lagi, sudah stop injeksi, reservoirnya statik, nggak mungkin CO2-nya serta-merta langsung bisa keluar ya. Jadi bisa dibilang dia immobile secara permanen. Kemudian ada namanya solubility trapping. Jadi CO2, apalagi yang sudah keperangkap di pori-pori tadi, di porosity tadi, dia akan bertemu dengan formation brine, dengan water, dan akan terjadi reaksi seperti ini. Ya, ada mineral, ada CaCO3 yang eksis di dalam storage, ya, bertemu dengan CO2, ada air, maka akan terjadi ionisasi Ca2+, dan komponen CO2 akan banyak menjadi HCO3- bikarbonat. Dan sekarang identity chemicalnya udah berubah. CO2 dengan bikarbonat itu sudah entity yang berbeda. Ya, jadi bisa kita bilang CO2-nya kita hilangkan karena sudah menjadi benda yang lain namanya bikarbonat. Dan bikarbonat ini fasanya fase aqueous, bukan fase free gas lagi. Jadi CO2-nya sekarang udah masuk dan menjadi makhluk yang lain. Dalam tanda petik makhluk ya, menjadi zat yang lain. Namanya bikarbonat dan dia fasanya aqueous. Nah, ini bisa juga kita kita simulasikan seperti itu. Nah, yang terakhir setelah dia menjadi ion bikarbonat seperti itu dan dia akan bertemu dengan ion positif, misalnya ion Ca2+ atau ion Mg2+ atau ion positif Fe2+ yang juga ada di storage, yang ada di reservoir, maka dia akan menjadi mineral, dia akan menjadi solid. Ya, dan ya dia akan terakumulasi dalam batuan. Dan dalam kondisi solid sebagai mineral ya, sekarang dia menjadi CaCO3, menjadi MgCO3, menjadi FeCO3, dia sudah menjadi permanen tersimpan sebagai benda yang lain. Jadi kita bisa menghilangkan CO2 tersebut. Jadi ini ya, ini big picture-nya, jadi seems possible untuk CCWS ini terjadi. Asalkan PR nomor satunya, structural trapping-nya harus di-secure dulu. Ya, kalau structural trapping-nya nggak bagus, bocor kemana-mana, ya yang 3 setelahnya ya mungkin jauh lebih berkurang. Ya, PR kita sebenarnya di masa hidup kita ya, itu adalah di structural trapping. Karena dalam structural trapping ini kita bicara 10, 20, 30, 50 tahun. Tapi mulai dari residual trapping, solubility trapping, bahkan mineral trapping ini bicara puluhan tahun sampai ratusan dan ribuan tahun. Jadi yang penting yang skala tahunan ini yang kita secure, tidak ada bocor, tidak ada fault reactivation, tidak ada fracturing, maka ya kita bisa tinggalkan CO2-nya di bawah, biarkan saja 3 trapping ini terjadi, dan kita sudah sukses menjaga CO2 storage. Ya, jadi ini gambaran besarnya ada structural trapping, ada capillary trapping, solubility trapping, dan mineral trapping, dan ini adalah kontribusi mereka
di sepanjang waktu. Ya, yang dominan pertama adalah structural trapping. Di 100 tahun pertama mineral trapping sangat sedikit, tapi along with time, mineral trapping makin lama semakin penting. Karena makin banyak CO2 sudah dia dissolve ke dalam brine, later on dia akan mengalami reaksi dan menjadi mineral.